yang harus berusaha keras. Jika tidak ada usaha, maka tak ada pula gelar juara yang datang dengan mudah. Mungkin kutipan CEO PT Djarum, Budi Hartono, menjadi suntikan motivasi para pejuang cilik. Di fase turnamen, para peserta secara acak saling bertemu menggunakan sistem setengah kompetisi. Setiap peserta yang menang langsung lolos ke tahap berikutnya, sedangkan yang kalah otomatis gagal melanjutkan perjuangan. Di babak pertama, darah manis usia 12 tahun asal Manado, Charles Bibel Erika Montolalu, dipaksa mengubur mimpinya untuk mendapat tiket final menuju Kudus. Charles menyerah dari Gladys Aurel Ursula Sambuaga straight game 16-21, 16-21. Namun kekalahan kali ini mendapat sorotan tajam dari salah satu tim pencari bakat, Yuni Kartika. Menurut mantan atlet yang turut mengantarkan Indonesia juara Piala Uber 1994 ini, cara memegang raket Charles perlu diperbaiki. Kita lihat dia itu postur cukup bagus, terus habis itu tinggi badan juga oke. Cuman yang kurang bagus adalah pegangan tangannya. Dia kan tangan pidal sebetulnya, tapi karena cara megangnya salah, jadi bola-bolanya itu banyak yang nggak akurat. Nah itu yang saya mau kasih tahu dia, karena kalau pegangan salah nanti kesananya itu susah buat dia main terus. Megang raket itu kayak orang salaman. Jangan gini. Ini nih kalau kayak gini ngambil backhand tuh susah, jelek. Ya, jadi dirubah ya kayak orang salaman. Ingat. Nasib kurang baik juga menghampiri salah satu wakil Mimika Papua, Rafli Candika Rahman Hamid. Bermain di kelas U11, Rafli harus mengakui keunggulan Granly Alkatib Lumintang asal Kota Mobagu di babak pertama tahap turnamen. Rafli yang lebih tua 1 tahun dari Granly kalah 2 game langsung 15-21, 10-21. Perjuangannya bagus, tapi untuk permainannya kalau saya lihat belum terlalu maksimal, tidak seperti biasanya. Mungkin karena pengaruh grogi, karena baru kali ini ikut audisi Djarum, dengan lawannya juga termasuk kuat. Tapi semangatnya tetap. Rekan satu rantaunya kalah tak membuat Muhammad Maslakil Akmal menyerah. Akil membalas kekalahan Rafli dengan memenangi laga saat berjumpa wakil Ambon Ariel Gariso di babak kedua. Akil yang mendapat bye bermain gemilang dan mengakhiri pertandingan dengan skor meyakinkan 21-2, 21-8. Game pertandingan ini dimenangkan oleh Muhammad Maslakil. Wakil Papua tersisa 1 di tanah Manado. Sahabat Kita Bisa, saat ini yang ditamai sedang bersama salah satu legenda bulu tangkis Indonesia, yaitu Lius Pongoh, dan merupakan juga salah satu dari tim pencari bakat dari audisi umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2017 kali ini di Kota Manado. By the way, gimana sih cara penilaian atau kenapa Manado ini dipilih sebagai tempat untuk audisi? Dulu-dulunya itu dari Manado ini banyak pemain. Dari zamannya dulu ada Diana Lomban, terus ada Lili Tampi, terus terakhir juga ada Rosiana Tendean, terakhir juga Liliana. Jadi kita berharap di Kota Manado, kalau dulu pernah menghasilkan atlet yang baik, sekarang kita mencari bibitnya untuk menggantikan mereka. Nah, kalau kriteria sendiri nih kok, ya. Setelah Manado melahirkan nama-nama besar seperti yang terakhir ini adalah Liliana Natsir, kriteria seperti apa yang diinginkan para pencari bakat untuk dilahirkan dari Kota Manado ini? Yang pertama kan kalau saya bilang bukan saya membandingkan antara Pulau Jawa dan non Pulau Jawa, tapi kan kalau lihat karakter atlet atau peserta dari sini kan semangatnya itu yang kita cari. Kedua adalah semangat pantang menyerah itu yang seperti Liliana selama ini tunjukin, juga Gracia Polii. Nah itu yang kita inginkan dari audisi ini supaya kedepannya mereka bisa berlatih tapi udah punya modal itu dulu. Yang penting buat sebagai seorang atlet kan modalnya harus semangat, harus pantang menyerah, dan harus berlatih sungguh-sungguh.